Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan untuk siswa kelas 5 semester 1. Materi yang akan kita bahas adalah tentang konsep kecepatan, mengubah satuan, dan soal cerita kecepatan. Kita langsung ke materi pokok. Diibaratkan ini ada sebuah motor yang akan bergerak dengan kecepatan 6 km per jam. Apakah artinya? Itu artinya motor tersebut dalam 1 jam akan bergerak sejauh 6 km. Bagaimana apabila kecepatannya 10 km per jam? Berarti dalam 1 jam akan bergerak sejauh 10 km. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana apabila kecepatan tersebut akan kita ubah satuannya. Misalnya 6 km per jam akan kita ubah menjadi satuannya meter per menit. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan satuan panjang. Ada satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satuannya akan dikalikan 10. Satu tangga dikali 10, dikali 10, dan seterusnya. Apabila dari satuan yang lebih kecil akan menuju satuan yang lebih besar, yaitu tangganya menuju ke atas, itu artinya setiap tangga akan dibagi dengan angka 10. Ya. Nah, untuk satuan waktu, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, jadi 1 jam adalah 3.600 detik. Kita kembali ke soal yang tadi, motor bergerak 6 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Jadi 6 kali 1000 per 60. Dari mana hasil ini? 6 tetap kita tulis di sini angka 6. Kilometer akan diubah ke meter. Kita lihat di sini kilometer akan diubah ke meter. Ya, jadi 1, 2, 3. Tangganya menuju ke bawah. Itu artinya dikalikan 10 ya setiap satu tangga. Nah, ini ada 3 tangga berarti 10 kali 10 kali 10. Jadi 1000 ya. Sekarang jam akan diubah ke menit. 1 jam ada berapa menit? Ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Sekarang kita hitung dengan sistem coret supaya lebih mudah. 0 di atas dicoret karena ada 0 yang di bawah sama-sama dicoret. Kita cari lagi angka yang sama. Angka 6 dicoret, angka 6 pun dicoret. Sehingga yang tersisa adalah angka 100 meter per menit. Jadi 6 km per jam sama dengan 100 meter per menit. Gitu. Coba sekarang kita akan belajar lagi tentang perubahan satuan pada kecepatan. Misalkan ada 25 meter per detik. Akan kita ubah dalam bentuk satuannya itu kilometer per menit. Kembali ya kita ingatkan. Di sini seperti tadi, setiap turun tangga akan dikalikan 10 dan setiap naik tangga akan dibagi 10. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, sehingga 1 jam adalah 3.600 detik. Oke. Kembali ke soal, 25 meter per detik sama dengan ada berapa kilometer per menit ya. Nah, dari mana ini hasil angkanya? 25 tetap ditulis 25. Sekarang dari meter ke kilometer. Dari meter menuju ke kilometer berarti tangganya naik. 1, 2, 3. Setiap tangga akan dibagi 10. Ya. 10 dikali 10 dikali 10. Jadi dibagi 1000. Atau kita tulis 1 per 1000. Karena tangganya menuju
tangga ke atas. Jadi 1/1000. Kemudian dari detik menuju ke menit. 1 detik itu ada berapa menit? Biasanya 1 menit itu ada 60 detik. Sekarang dibalikan. 1 detik ada berapa menit? Ya, tinggal diberi angka 1/60 ya. Sekarang kita tulis 25 ya, tetap di sini ada angka 25 ditulis. Dikali 1/1000. Kita tulis 1/1000. Pembaginya ini kita ubah dengan operasional kali ya. 1/60 kita balikan jadi 60/1 karena bagi berubah menjadi kali. Setelah ini kita kalikan yang di atas dikali yang atas, bawah dikali yang bawah. Nah, sekarang kita akan mencari angka yang bisa dicoret atau bisa dibagi. Angka 0 di atas dicoret dengan angka 0 yang di bawah. 25 ini 25 dengan 100 berarti ini bisa diperkecil. 25 dibagi 25, 100 pun nanti dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Angka yang tersisa ada angka 1, 1 dikali 1 dikali 6. Yang di bawah ada angka 4. Sama dengan 6/4. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. Jadi 25 meter per detik sama dengan 1,5 km per menit. Itu. Kita lanjutkan dengan soal cerita. Sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Jika jarak yang ditempuh kereta api tersebut dari kota A ke kota B sekitar 400 km, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Kita cari dulu apa yang diketahui dari soal yang tadi. Yang diketahui ada K, kecepatan. Kecepatannya 200 km per jam. Ada juga J, jaraknya. Jarak tempuhnya 400 km. Ditanyakan berapa waktu atau W. W-nya berapa? Sebelum kita menjawab ke soal yang ini, kita akan belajar dulu tentang bagaimana cara kita mencari rumus dari kecepatan. Ada J, posisinya di atas, ada K, dan ada W. Nah, kalau J di atas berarti nanti J per atau J dibagi dengan satuan yang di bawah. Ya. Kalau K dengan W berarti ini dikali. Ya, kita coba sekarang ya. J itu sama dengan jarak, K kecepatan, W waktu. Nah, dari segitiga ini kita akan memperoleh 3 rumus. Oke, kita coba ya. Nah, di sini rumus yang pertama kita akan mencari rumus jarak atau rumus J. Ya. Mana yang tidak dilingkari? Yang tidak dilingkari adalah K dan W. Jadi J, rumus jarak, itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, seperti itu. Sekarang kita cari rumus yang kedua. Misalnya kita akan mencari rumus K, rumus kecepatan. Kita cari yang tidak dilingkarinya, ada J, ada W. Karena J posisinya di atas, jadi J dibagi W. Jadi kecepatan sama dengan jarak per W. Jarak dibagi waktu. Nah ya, K sama dengan J per W. Ini udah 2 rumus. Sekarang kita cari rumus yang ketiga. Kita cari rumus W, rumus waktu. Ya. Apa rumus waktu? Kita lihat yang tidak dilingkarinya. Ada J, ada K. J posisinya di atas. Jadi W sama dengan J per K. Atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Mudah ya. Kita kembali ke soal yang tadi. Apa yang ditanyakannya yaitu waktu. Ingat dengan segitiga yang tadi. W. W, apa rumus W atau rumus waktu? Berarti J. Nah, J-nya di atas. Jadi
J per K. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, kita masukkan rumusnya W sama dengan J per K. J-nya berapa? J-nya 400 dan K-nya 200. Kita masukkan angkanya. Ya, setelah ini kita sistem coret, 0 atas dicoret dengan 0 bawah. 0 atas coret dengan 0 bawah. Yang tersisa adalah 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena di kecepatan ini satuannya jam, jadi ini juga waktu satuannya jam. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah 2 jam. Coba kita ke soal cerita yang satu lagi. Mentari berangkat ke sekolah pukul 6.30 menit dan sampai di sekolah pukul 6.45 menit. Jarak rumah Mentari ke sekolah sekitar 1.500 meter. Berapa meter per menit kecepatan Mentari dalam berjalan kaki ke sekolah? Diketahui dulu waktunya. Waktu yang dibutuhkan Mentari menuju ke sekolah, ya. Jadi, waktu tiba di sekolah dikurangi waktu berangkat ke sekolah. 6.45 dikurangi 6.30. Itu 30 menit. Jarak tempuhnya 1.500 meter. Berapa kecepatannya? Kita kembali ke rumus yang tadi supaya mudah, ya. K atau kecepatan. Rumus kecepatan apa sih? Nah, ya, K sama dengan J. Nah, ini J-nya di atas ya. J per W. Nah, ya, kita masukkan J-nya. Berapa J-nya? 1.500. W-nya 30. Sekarang kita coret 0 atas, coret dengan 0 bawah. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Angka yang tersisa adalah 50 meter per menit. Jadi kecepatan Mentari dalam berjalan kaki ke sekolah 50 meter per menit. Demikian ya materi kita pada hari ini. Semoga mudah dimengerti. Kita ketemu lagi di pembelajaran video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.